Baik, selamat malam. Eh, Kesempatan ini Kak, saya ingin em, sharing terkait dengan administrasi perkantoran atau office administration. Baik, langsung saja konsep dan lingkup administrasi perkantoran. Pengertian administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu adalah administrasi atau dibaca administrasi. Nah, merupakan kata benda. Definisinya yang pertama itu adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Yang kedua, ini adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat adalah kegiatan kantor dan tata usaha. Konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran, office administration. Eh, Office administration, shortened as office AD and abbreviated as OA, is a set of day-to-day activities that are related to the maintenance of an office building, financial planning, record keeping and billing, personal development, physical distribution and logistic within an organization. An employee that undertakes these activities is commonly called an office administrator or office manager and plays a key role in any organization infrastructure regardless of the scale. Many administrative positions require the candidate to have an advanced skill set in the software application Microsoft Word, Excel, and Access. Administrasi perkantoran disingkat Office Ad dan disingkat OA adalah serangkaian aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung perkantoran, perencanaan keuangan, pencatatan dan penagihan, pengembangan pribadi, distribusi fisik, dan logistik dalam sebuah organisasi. Seorang karyawan yang melakukan aktivitas ini biasanya disebut administrasi kantor atau manajer kantor dan memainkan peran penting dalam infrastruktur organisasi manapun, berapapun skalanya. Banyak posisi yang administratif mengharuskan kandidat untuk memiliki keahlian tingkat lanjut dalam aplikasi perangkat lunak, Microsoft Word, Excel, dan Access. Nah, ini source-nya dari Wikipedia ya. Next, konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran masih dalam konsep. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer. To administer. Dalam Oxford Advanced Learned Dictionary of Current English 1974, kata administer diartikan sebagai to manage mengelola atau to direct menggerakkan. Kata administrasi dalam bahasa Belanda adalah administratie yang mempunyai pengertian mencakup stelselmatig, verkrijging, and verwerking van gegevens. Tata usaha, berstruktur manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan beher manajemen dari sumber daya seperti finansial, personel, dan gudang. Masih dalam konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran, tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian, the handling informasi. Ini menurut Prajudi Atmosudirjo tahun 1980. Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Nah, ini menurut J. Wajong 1962. Next, masih dalam konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran, pengertian administrasi menurut pendapat ahli. Satu, administrasi lebih luas dari manajemen.
Ini menurut Melon Brown, kata karena administrator sebagai pengambil atau pembuat kebijakan. Sedangkan pada level manajer sebagai pelaksana kebijakan. Dua, administrasi sama dengan manajemen. Di Del Yorder, di Mock and Koenig, itu menurut tiga orang eh, ahli karena fungsi manajemen sama juga dengan fungsi dari administrasi. Administrasi lebih sempit dari manajemen. Administrasi diartikan sebagai ketatahusan atau clerical work. Masih dalam konsep dan roda administrasi, pengertian administrasi perkantoran atau office administratif menurut Kepnaker Trans nomor Kep titik 195 garing men garing 4 garing 2007, yaitu melakukan fungsi resepsionis dan menjalankan tugas-tugas administrasi. Tugas-tugas administrasi seperti membuat naskah sederhana, lembar kerja dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang sesuai, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada yang dituju, menggunakan peralatan kantor seperti faksimili, mesin fotokopi, dan lain-lain, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada yang dituju, menerima dan mengantar tamu, pengarsipan dan memasukkan data dalam lingkup dan konteks yang terbatas di bawah pengawasan langsung dan sesuai arahan atasannya, tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Pengertian dan fungsi kantor. Nah, ini masih. Pengertian kantor adalah A. Tempat diselenggarakannya kegiatan menangani informasi. B. Proses menangani informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkan atau mendistribusikan informasi. Fungsi kantor menurut J. C. Danier dalam bukunya Office Administration, fungsi kantor adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi dan market yang secara rinci adalah A. To receive information, seperti letters, price, quotation, etc. B. To record information, like stock, price, and personal records. C. To arrange information like as costing, accounting, etc. D. To give information like sales, invoice, estimates, etc. D. To give information, exempli gracia, uh, or example, or like sales, invoice, estimates, etc. E. To safeguard assets, um, example, or exempli gracia, care of cash, stock, etc. Pekerjaan kantor. Menurut William H. Levingwell dan Edwin M. Robinson, pekerjaan kantor meliputi A. Receiving, dispatching, and shipping orders. B. Billing. C. Correspondence, dictation, typing. D. Filing. E. Passing credit and collecting outstanding accounts. F. Handling, distributing, and dispatching mail. G. Duplicating and addressing work. H. Miscellaneous, such as telephone, receiving visitor, messenger service. E. Special task. J. Making records, noting down desired data. Manajemen kantor. Menurut William H. Levingwell dan Edwin M. Robinson, pekerjaan kantor meliputi A. Receiving, dispatching, and shipping orders. B. Billing. C. Correspondence, dictation, typing. D. Filing. E. Passing credit and collecting outstanding accounts. F. Handling, distributing, and dispatching mail. G. Duplicating and addressing work. H. Miscellaneous, such as telephones, receiving visitor, messenger service. I. Special tax.
Z. Making records, noting down desired data. Lingkup bidang kerja manajemen perkantoran. Menurut Charles Olive, 9 bidang kerja manajemen perkantoran meliputi berikut ini. Satu, office space, ruang perkantoran. Dua, communication atau komunikasi. Tiga, office personel, kepegawaian kantor. Empat, furniture and equipment, perabotan dan perlengkapan. Lima, appliance and machines, peralatan dan mesin. Enam, supplies and stationery, perbekalan dan keperluan tulis. Tujuh, methods, metode. Delapan, records, warkat. Sembilan, executive controls, kontrol pejabat pimpinan. Lingkup bidang kerja manajemen perkantoran. Satu, office space. Nah, itu terdiri dari space forecasting, space allotment, office layout, heating and ventilating, air conditioning, acoustics, painting, service facilities, assembly room, safety factor, moving office, alteration, maintenance. Nah, itu atau ruang perkantoran, perkiraan kebutuhan ruang, penjatahan ruang, tata ruang perkantoran, pemanasan dan peredaran udara, pendingin udara, pantulan suara, lukisan, fasilitas kebersihan, ruang pertemuan, faktor keselamatan, memindahkan kantor, perubahan-perubahan pemeliharaan. Yang kedua adalah communication ataupun komunikasi, mailing, pengiriman surat, messenger service, pelayanan pesuruh, pneumatic tubes, pipa hantaran, telepon atau telepon, wiring layout, susunan kabel, telepon dictation, pendiktean telepon, inter-office telepon sistem, sistem telepon antar kantor, telegraph and cable service, telegraph dan pelayanan kawat, bulletin boards, papan pengumuman, reception service, pelayanan atau pelayanan terima tamu. Office personal, kepegawaian perkantoran, dari selection atau pemilihan, orientation, perkenalan, training atau latihan, testing, pengujian, promotion, kenaikan pangkat, turnover, pergantian, suggestion system, sistem saran. Pulling employees, penyerahan pegawai. Tardiness, keterlambatan. Absentees, persoalan mangkir. Departure, interview, wawancara pemberhentian. Lunch room, facilities, fasilitas ruang makan siang. Moral, semangat kerjasama. Disiplin atau disiplin. Retirement ataupun pensiun. Rating atau penilaian. Grievance atau pengaduan. Yang keempat, furniture and equipment, perabotan dan perlengkapan. Desk, meja kerja, kursi, chairs, tables, filling equipment, files, and shelves, functional furniture, perlengkapan arsip, ruang dan peti besi, perabotan fungsional, warehousing furniture, perabotan gudang, maintenance and repair, pemeliharaan dan perbaikan, reference equipment, supply, perlengkapan acuan, ulangin, reference equipment, supply, cabinets and shelving, perlengkapan acuan, lemari perbekalan dan penempatan rak, clothing racks, library furniture, cagak pakaian atau perabotan perpustakaan, evaluation of new equipment, perlengkapan baru. 5. Appliance and machines, peralatan dan mesin. Typewriters, adding machine, mesin tik, billing machine, bookkeeping, mesin tambah, mesin calculating mesin, mesin faktur, dictating equipment, mailing, mesin pembukuan, equipment visible appliance, mesin hitung, miscellaneous office equipment, perlengkapan dikte, janitorial equipment, perlengkapan kirim surat, reproduction equipment, peralatan terlihat, maintenance and repair, aneka perlengkapan perkantoran, evaluation of new appliance, perlengkapan kebersihan, maksud saya evaluation of new appliances and machines, perlengkapan kebersihan dan perlengkapan penggandaan. Yang keenam, supplies and stationery, perbekalan dan keperluan tulis, stationery items, barang-barang keperluan tulis, letterheads, kertas surat, forms, formulir, janitorial supplies, reproduction, perbekalan kebersihan. Ulangin maksud saya, janitorial supplies, reproduction, supplies,
evaluating of new supplies, perbekalan kebersihan, perbekalan pengadaan, penilaian perbekalan baru. 7. Methods atau metode data processing office surveys, pengelolaan bahan keterangan, measurement of clerical out, P, penyelidikan perkantoran, scheduling of routines, pengukuran hasil kerja tulis, charting procedures, penjadwalan prosedur rutin, use of films, prosedur pembaganan, statistical analysis penakaian, analisis statistik. Yang kedelapan, records atau warkat, form coordination, pengkoordination formulir, form design, perancangan formulir, correspondence service, pelayanan surat menyurat, form readers, pola surat, leader writing review, peninjauan surat menyurat, typing pools, ruang terpusatkan kerja tik, reporting methods, metode pelaporan, surveys, penyelidikan, disposal of records, penyingkiran warkat, microfilming, pembuatan film kecil, retention schedules, jadwal penyimpanan, archival, practice and storage, praktek arsipan dan penyimpanan. 9. Executive controls, kontrol pejabat pimpinan, organization planning, perencanaan organisasi, centralization or decentralization, pemusatan atau pencaran pelayanan. Maksud saya adalah centralization or decentralization of service, pemusatan atau pemencaran pelayanan ataupun perencanaan anggaran. Budgetary planning, penaksiran, forecasting, buku pedoman petunjuk kerja, instruction manuals, conference latihan pemilihan tugas, replacement training, analisis tugas pekerjaan, job analysis, pembagian gaji, salary standardization. 1. Pegawai kantor, yaitu para pegawai atau pejabat yang hakikat tugasnya adalah mengolah informasi. 2. Biaya kantor, dalam melaksanakan pekerjaan kantor tentu memerlukan biaya, baik untuk gaji, pembelian peralatan, maupun biaya untuk keperluan lainnya. Material kantor yang terdiri dari A. Alat tulis kantor. Alat tulis kantor antara lain kertas, stensil, sheet, karbon, pita, mesin tulis, dan sebagainya. Benda-benda tersebut mempunyai kegunaan yang penting dalam proses pengolahan informasi sehingga perlu pengelolaan yang baik agar tidak terjadi pemborosan. B. Perabot kantor. Hal yang termasuk sumber daya ini antara lain lemari file, meja tulis, kursi, dan lain-lain yang harus tepat pengadaan dan penggunanya dalam mengelola informasi. Ruang kantor, pekerjaan kantor tidak mungkin dikerjakan di luar ruangan kecuali dalam keadaan darurat atau untuk sementara. Pada umumnya, pekerjaan kantor perlu dikerjakan dalam ruangan yang memadai. D. Mesin-mesin kantor. Termasuk dalam sumber daya ini adalah mesin tulis, telex, mesin fotokopi, komputer, dan lain-lain. Metode kantor adalah cara kerja dan prosedur dalam menangani informasi untuk menangani informasi yang besar jumlahnya dan banyak macam ragamnya. Waktu khusus untuk pegawai kantor. Dalam hal tertentu, misalnya untuk suatu perusahaan yang tidak sepanjang hari menangani informasi, maka perlu pengaturan waktu sehingga sehari-harinya tersedia waktu khusus untuk menangani informasi. G. Pasar. Dalam hal tertentu untuk memasarkan hasil produksi dan keperluan lainnya. Daftar bacaannya, 1. Konsep dan ruang lingkup administrasi perkantoran. Ini modul administrasi perkantoran ADPU 4331 garing modul 1 administrasi perkantoran Universitas Terbuka. 2. Kepnaker Trans nomor titik 2 Kep titik 195 garing Men garing 4 garing 2007 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sektor jasa perusahaan subsektor jasa perusahaan lainnya bidang jasa administrasi perkantoran. 3. Website https titik 2 garing-garing en.wikipedia atau org garing wiki atau office administration. Baik, terima kasih. Tadi demikian materinya yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat tentang administrasi perkantoran atau office administration. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat malam.